Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat datang mahasiswa baru Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Taufikur Rahman Sunaria, biasa dipanggil dengan nama Iqbal. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai laboratorium di Fakultas Geografi itu seperti apa. Ya. Tapi sebelumnya saya berharap Mas dan Mbak mahasiswa baru selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bahagia, dan mudah-mudahan walaupun di kondisi pandemi seperti ini, Mas dan Mbak sekalian masih punya semangat untuk berkuliah. Hari ini saya akan mencoba mengenalkan apa saja laboratorium yang ada di Fakultas Geografi dan apa saja isi dari setiap laboratorium yang ada di Fakultas Geografi. Oke. Nah, sebelumnya, mengapa laboratorium itu menjadi hal yang krusial bagi Fakultas Geografi? Hal itu dikarenakan Fakultas Geografi merupakan salah satu ilmu kebumian. Ya, jadi ada banyak ilmu kebumian lain selain Fakultas Geografi. Nah, sedangkan Fakultas Geografi itu memiliki objek kajian berupa geosfer, yang dimana geosfer itu adalah seluruh hal yang ada di atas permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi menjadi objek kajian dari geografi. Mulai dari atmosfer, ya, lahan, air, tanah, batuan, hingga manusia. Di dalamnya baik itu sosialnya, ekonominya, ataupun budayanya kita pelajari. Nah, dalam proses mempelajari itu, kita tidak semuanya belajar dari apa yang ada di dalam buku. Tetapi kita juga akan melihat langsung ke lapangan. Nah, dalam proses melihat langsung ke lapangan, mengukur ke lapangan, datang ke lapangan itu membutuhkan peralatan, membutuhkan alat-alat. Oke. Sehingga laboratorium berperan dalam proses pengambilan data di lapangan dan juga hasil data-data yang didapatkan di lapangan itu kemudian bagaimana cara mengolahnya untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai objek kajian yang kita kaji. Nah, itulah geografi. Jadi, dengan ini saja Mas dan Mbak sudah bisa membayangkan besok ketika kuliah itu kalian tidak hanya bicara teori, tidak hanya bicara buku saja yang ada di buku, tetapi juga kalian akan mempraktekkan apa yang kalian pelajari di kelas langsung di lapangan atau di ruangan laboratorium. Yang dimana hal-hal itu diperuntukkan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari Mas dan Mbak mahasiswa baru di Fakultas Geografi. Oke, mari kita coba lihat seperti apa sih Fakultas Laboratorium di Fakultas Geografi. Oke, saya awali dengan susunan pengurus laboratorium. Nah, ini susunannya. Jadi, laboratorium di Fakultas Geografi itu berada di bawah kendali Wakil Dekan 1. Ya, di sini wakil dekannya ada Pak Aditya Saputra, SSI MSc PhD. Ya, mungkin Mas dan Mbak sudah melihat fotonya. Kemudian di bawahnya adalah saya sebagai kepala laboratorium. Ya, ini nama saya, ini nama lengkapnya. Kemudian di bawahnya lagi ada laboran. Untuk saat ini laboran kita hanya ada satu, yaitu Pak Rudianto. Kemudian setelah itu, di bawah laboran itu akan ada satu koordinator asisten yang bertugas mengkoordinir semua asisten yang ada di Fakultas Geografi. Ya, di bawah koordinator asisten itu akan ada koordinator praktikum. Ya. Jadi setiap praktikum dari mata kuliah yang ada di Fakultas Geografi akan ada satu koordinator. Ya, nanti koordinator itu akan didampingi atau memiliki rekan kerja berupa asisten-asisten yang lain. Nah, ini kurang lebih susunannya, kepengurusannya seperti ini. Ya, jadi kalau bicara laboratorium secara khusus, itu maka sayalah sebagai kepala laboratorium yang menjadi penanggung jawab terhadap kondisi pelaksanaan dan juga monitoring terhadap hal-hal yang ada di laboratorium. Baik kegiatan praktikum, kegiatan pelayanan, ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan laboratorium, saya menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu, termasuk nanti terhadap
terhadap evaluasi hasil kinerjanya. Saya dibantu oleh Pak Rudianto. Oke, nanti Mas dan Mbak yang berkeinginan menjadi asisten atau ketika nanti praktikum akan berurusan. Nah, dalam tanda kutip ya, berurusannya dengan hal-hal yang baik dengan Pak Rudianto. Oke, ini susunannya. Nah, kita masuk ke ada laboratorium apa saja di Fakultas Geografi. Nah, di Fakultas Geografi itu kita ada 4 laboratorium dan 1 laboratorium yang dalam on progress. Nah, jadi kita ada laboratorium sumber daya lahan, sumber daya air, kartografi dan penginderaan jauh atau remote sensing, laboratorium sistem informasi geografis atau biasa yang disingkat dengan SIG, dan citra digital. Dan laboratorium yang dalam proses pembangunan, ya kan belum ada labnya, tetapi sangat penting untuk laboratorium di Fakultas Geografi yaitu laboratorium analisa wilayah. Oke, mari kita lihat setiap laboratorium. Yang pertama, laboratorium sumber daya lahan. Di laboratorium ini ada praktikum-praktikumnya, ada 5 praktikum yang nantinya bertempat di laboratorium sumber daya lahan. Yaitu ada untuk mata kuliah mineralogi dan petrografi, ilmu tanah, ilmu ukur tanah, erosi dan konservasi tanah, survei dan pemetaan geomorfologi. Nah, selain pelaksanaan praktikum, pelayanan yang dilakukan di laboratorium sumber daya lahan adalah pertama, analisa laboratorium sampel tanah. Nah, jadi sampel tanah, ya, kualitas tanah, pencemaran tanah, kesuburan tanah atau sifat fisik kimia tanah maupun sifat biologi tanah bisa dilakukan uji di lab sumber daya lahan. Yang kedua, persewaan alat-alat survei lapangan. Ada kompas geologi, apnea lever, bor tanah, palu geologi, pH meter portable, barometer, dan teodolit termasuk GPS geodetik bisa disewa. Pak, untuk praktikum bagaimana? Untuk praktikum, kalian pakai untuk memahami cara menggunakannya. Ya, seperti saya bilang tadi, kita tidak hanya bicara di kelas, tetapi bagaimana kalian praktek di lapangan, kalian juga bisa melakukannya. Prakteknya itu bukan hanya diam saja di lapangan, tetapi kalian juga bisa menggunakan alat-alatnya. Nah, laboratorium sumber daya lahan, ini yang akan kalian dapatkan. Oke. Selanjutnya, ada laboratorium sumber daya air. Praktikum di laboratorium sumber daya air ini ada hidrometeorologi, otamologi dan limnologi, geohidrologi dan kualitas air. Dengan pelayanannya, pertama adalah analisa sampel air. Jadi Mas dan Mbak bisa tahu kualitas air. Yang dimana kalau ada yang skripsinya nanti atau akan ingin mengadakan PKM, ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, melakukan penelitian baik dalam tim PKM atau nanti masuk ke dalam lembaga seperti BEM atau Atlas yang mungkin sudah diberitahukan oleh teman senior-senior kalian, kalian bisa melakukan sampling di dalam lab laboratorium sumber daya air. Selain itu, juga ada peralatan-peralatan. Nah, lagi-lagi, lab ada membantu untuk kegiatan lapangan. Untuk pengukuran sungai, khususnya seperti AWLR, pengukuran tinggi muka air tanah, current meter untuk pengukuran debit sungai, serta persewaan geolistrik. Termasuk nanti di mata kuliah geodologi, kalian juga akan diajarkan bagaimana menggunakan alat geolistrik, utamanya untuk mengukur pengukuran air tanah, estimasi air tanah di suatu wilayah itu ada atau tidak. Jika ada, kira-kira berapa meter dalamnya. Ini laboratorium sumber daya air. Selanjutnya, kita masuk ke laboratorium kartografi dan penginderaan jauh, remote sensing. Nah, dari judulnya terlihat mungkin asing bagi beberapa orang, tetapi ini salah satu laboratorium ataupun mata kuliah yang ada di sini menjadi mata kuliah yang lebih menunjukkan kemampuan kalian di bidang geografi. Praktikumnya ada kartografi dasar, kartografi tematik dan penginderaan jauh, dan fotogrametri. Kartografi artinya kalian bicara tentang pemetaan, cara bikin peta, ya. Karena saya yakin ketika kalian mendengar kata geografi pasti utamanya muncul adalah peta. Disinilah kalian diajarkan membuat peta yang benar,
membuat peta yang sesuai standar yang berlaku seperti apa kalian akan diajarkan di sini. Sama lain itu, penginderaan jauh dan fotogrametri berkaitan dengan bagian apa isi dari peta yang kalian buat. Ada dua sumber data utama berkaitan dengan kondisi wilayah, yaitu ada penginderaan jauh dan fotogrametri. Bicara dari satelit atau dari foto udara. Kalian akan lihat itu. Detailnya nanti akan ada di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Oke, kalian akan bisa mengetahui suatu wilayah tanpa harus hadir di wilayah itu. Oke, tanpa harus melihat langsung di wilayah itu, kalian bisa tahu, bisa mengestimasi di sana ada apa, ada potensi apa. Nah, itu peran dari laboratorium kartografi dan penginderaan jauh untuk membuat kalian memahami apa saja isi dari laboratorium ini. Pelayanannya apa? Peralatan utamanya adalah di sini akan kalian diberikan ada banyak alat-alat lab sehingga kalian bisa lebih menguasai skill di bidang kartografi dan juga pengolahan citra di penginderaan jauh. Setelah yang paling berkembang di sini adalah kalian akan diajarkan menggunakan drone. Ya, kalian pasti sudah sangat mendengar, ini sudah sangat hype sekali saat ini. Banyak yang mungkin di antara kalian ada yang sudah punya, ada yang sudah bisa menerbangkan. Nah, tapi di lab ini kalian yang belum bisa, yang belum pernah lihat akan diajarkan untuk menggunakan drone. Oke, nanti drone itu tidak hanya untuk selfie atau wifi, selfie bareng-bareng teman, bukan juga untuk hanya urusan ngerekam pernikahan, acara ulang tahun, oke, atau gathering, tetapi kalian akan diajarkan bagaimana menggunakan drone untuk mendapatkan data di suatu wilayah. Ini yang akan kalian dapatkan skill ataupun kegiatan di laboratorium kartografi dan penginderaan jauh. Selanjutnya, kita masuk ke laboratorium keempat, sistem informasi geografis dan citra digital. Untuk mata kuliahnya nanti ada sistem informasi geografis, SIG 1, SIG 2, dan pengolahan citra digital. Di sini kalian akan diajarkan banyak sekali software untuk pengolahan citra, pengolahan peta. Nah, baik yang berbayar maupun yang open source. Kalian akan diajarkan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi dari dari software-software ini. Sehingga di dalam pelayanannya yang pertama adalah pelayanan jasa, baik kursus GIS, ya. Di sini kalian, kalau mungkin kalian ketika kuliah SIG 1, SIG 2 nggak paham, ikut kursusnya biar bisa lebih paham. Dan juga pengajian proyek-proyek SIG serta media konsultasi. Fungsinya itu lab ini. Kemudian di lab ini sudah dilengkapi dengan 42 unit komputer, ya, yang semuanya dilengkapi dengan software-software yang memadai untuk pengolahan citra atau pembuatan peta. Jadi kalian bisa menggunakan komputer-komputer itu untuk kegiatan praktikum. Kemudian ada hal yang lain, misalnya ada untuk meja digitasi, scanner, plotter, printer, dan lain-lain itu sudah disediakan di lab ini. Jadi kalian sudah difasilitasi dengan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang keahlian kalian sebagai geograf. Kemudian yang terakhir, laboratorium ini belum ada wujudnya Mas dan Mbak sekalian. Tapi akan diadakan untuk memperkuat kemampuan kita sebagai geograf. Praktikum yang ada di lab ini adalah pengukuran parameter penduduk dan sosial ekonomi, analisa kota dan daerah, dan perencanaan pengembangan SDM. Fungsinya ada dikembangkan untuk pelayanan perencanaan wilayah, perencanaan tata ruang, dan berbagai kegiatan proses perencanaan dan pembangunan wilayah. Nantinya, kedepannya lab ini akan berguna untuk itu. Dan fasilitasnya adalah ruang diskusi. Nah, nanti lab ini bentuknya seperti ruang diskusi, ruang berkumpul yang digunakan untuk bertukar pendapat, ya, berdiskusi dalam proses perencanaan. Sehingga di dalamnya nanti akan ada satu meja diskusi yang besar, kemudian ada papan informasi yang bisa kalian gunakan untuk menempel informasi-informasi penting dalam proses perencanaan, dan juga ada LCD. LCD-nya itu nanti akan berguna untuk kalian mempresentasikan. Kalian sudah sampai mana dalam proses perencanaannya? Apa yang perlu dilakukan? Dan juga untuk diskusi tadi. Ini laboratorium analisa wilayah yang coming soon akan muncul di Fakultas Geografi.
Oke. Jadi inilah laboratorium-laboratorium yang ada di Fakultas Geografi. Untuk gambar ya, saya tidak menampilkan di presentasi ini. Tapi nanti silakan saya akan meminta ke panitia Fakultaria akan memutarkan video YouTube yang berisi mengenai profil dari setiap laboratorium yang sudah saya jelaskan, terkecuali laboratorium yang belum ada tempatnya. Tapi ini saya sebagai kepala laboratorium akan mewujudkan ini. Jadi nanti silakan saya akan juga mengingatkan teman-teman dari kakak tingkat kalian di kegiatan fakultaria ini untuk memutarkan, baik mungkin secara langsung atau nanti di psikologinya akan ditampilkan link untuk menonton profil laboratorium yang ada di Fakultas Geografi. Nanti kalian akan lihat isinya seperti apa sih dalamnya. Oke, ini yang ada di Fakultas Geografi UMS. Ini websitenya. Ini webnya laboratorium.geografi.ums.ac.id. Di sini terlihat memang masih ada 4 lab dan akan muncul 1 lab lagi. Di situ ada beberapa layanan, ada kegiatan praktikum, database praktikum dan selainnya. Kalian bisa lihat, bisa kalian pahami ada di sini. Oke. Website ini juga masih dalam proses pengembangan, akan menjadi lebih baik lagi, akan lebih informatif lagi ke depannya agar kalian, Mas dan Mbak sekalian, mahasiswa baru di Fakultas Geografi bisa memahami apa saja yang bisa kalian dapatkan dari laboratorium yang ada di Geografi UMS. Oke? Oh ya, saya hampir terlupa. Di sini juga Fakultas Geografi bekerja sama ya dengan Lab Geografi UMS juga mengadakan ya bekerja sama dengan LSP Geospasial mengadakan surat keterangan atau sertifikasi keahlian di bidang geografi. Ya, akan ada layanan itu. Jadi Mas dan Mbak sekalian nanti ketika lulus, kalian bingung, Pak, saya butuh sertifikat keahlian yang menunjukkan saya seorang geograf, maka kalian akan bisa mengambil layanan itu ya untuk mengikuti tes keahlian di bidang geografi. Oke, silakan kalian bisa lihat apa saja sih yang ada di Lab Geografi UMS melalui website ini. Oke, nah yang perlu saya sampaikan selanjutnya selain apa saja lab yang ada, labnya isinya apa saja, ya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan laboratorium. Ini visi laboratorium Geografi UMS, menjadi laboratorium bidang geografi yang unggul dalam analisa wilayah dan menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, makanya laboratorium analisa wilayah menjadi hal yang penting untuk dibentuk. Nah, itu untuk menjawab visi laboratorium di Fakultas Geografi UMS. Ini misinya, ada 5 misi. Yang pertama, memberikan layanan laboratorium bidang ilmu geografi yang unggul bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dari dalam negeri, luar negeri, masyarakat, dan pemerintah. Melakukan penelitian dan pengabdian bertemakan analisa kewilayahan untuk pengembangan keilmuan geografi, pengembangan quality control, quality assurance, laboratorium geografi, menjalin kerjasama riset maupun pelayanan di bidang geografi, dan juga diseminasi dan publikasi artikel ilmiah dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu geografi untuk pengembangan keilmuan. Nah, misi-misi ini bertujuan agar laboratorium menjadi hal yang membanggakan bagi Fakultas Geografi. Dan saya membuka Mas dan Mbak sekalian mahasiswa baru Geografi UMS dan juga semua mahasiswa Geografi UMS untuk terlibat dalam mewujudkan misi laboratorium ini. Jadi, kalian jangan sampai ketinggalan info-info penting yang akan diberikan oleh laboratorium, ya. Baik itu nanti apakah ada perekrutan asisten, perekrutan laboran, ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh laboratorium. Jangan sampai ketinggalan info agar kalian bisa menjadi bagian dari laboratorium dan bisa membanggakan Fakultas Geografi UMS. Ini visi misi laboratorium. Oke, saya akan menampilkan beberapa hal. Ini proses peminjaman alat versi simpelnya, yang dimana semuanya tersistem ya secara online. Kalian kalau mau meminjam alat, kalian harus mengajukan surat peminjaman alat ditujukan kepada saya sebagai kepala lab, ya, di mana surat itu harus ditandatangani oleh kalian dan juga pembimbing ataupun atasan.
Nanti ketika suratnya sudah masuk, sudah di ACC, saya berikan ke laboran Pak Rudi. Setelah itu, kalian membayar biaya sewa alatnya. Nanti setelah itu, alat dipinjamkan, kalian pakai, kalian kembalikan sesuai kondisi awal. Jika rusak, jika telat membalikannya, maka kalian membayar denda. Simpelnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya, tersimpel seperti ini agar kalian berjalan di koridor yang benar. Ya, jadi tidak main belakang, tidak tiba-tiba langsung menghubungi lab. Kepala saya dilewati atau langsung dari saya suruh ambil saja alatnya. Tapi semua ada interaksi antara saya dengan laboran. Ini yang akan kalian lakukan. Oke. Pak, ada potongannya nggak Pak? Kalau sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, sebagai asisten, ataupun sebagai alumni akan ada potongan. Oke. Nanti berapa potongannya Pak? Silakan hubungi dengan laboran Pak Rudi untuk mengenai biayanya. Oke. Kemudian penggunaan ruang laboratorium. Kalian harus membuat surat penggunaan laboratorium, ditujukan kepada saya. Kalian bisa menggunakan kegiatannya apa? Sehingga jelas kalian melakukan apa di laboratorium. Oke? Jadi ini prosedur penggunaan ruang laboratorium. Nah, akhirnya ini adalah slogan dari lab Fakultas Geografi UMS. Laboratorium Fakultas Geografi UMS adalah private dan inklusif. Private artinya kegiatan-kegiatan Fakultas Geografi itu menjadi hal yang paling penting, paling utama. Sehingga kalian sebagai mahasiswa Fakultas Geografi menjadi hal yang paling utama untuk dilayani oleh Laboratorium Geografi UMS. Oke, dan juga inklusif. Dalam artian apa? Inklusifnya berarti siapapun, ya, angkatan berapapun, kalian boleh mempergunakan laboratorium, mengakses apapun yang ada di laboratorium, walaupun kalian bukan asisten, bukan laboran, ya, kalian bisa memanfaatkan apapun yang ada di laboratorium, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di laboratorium, bisa meminjam alat di laboratorium, bisa meminjam ruangan laboratorium secara tepat dengan prosedur yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga saya ingin membangun laboratorium bukan milik perorangan, milik kelompok, tetapi semua mahasiswa kalian nanti kalau ketemu di kampus, kita ada di kampus, kalian Pak, saya ingin pinjam alat, boleh Pak? Boleh, silakan. Tapi ada prosedur yang tidak kemudian inklusifnya ini, kalian bisa masuk keluar seenaknya. Ada prosedur, ada aturan yang perlu kalian ikuti. Oke? Itu Mas dan Mbak sekalian, mahasiswa baru Fakultas Geografi UMS. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Fakultas Geografi UMS. Mari cari hal-hal baru. Mari cari pengalaman baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbanyak pengalaman positif, hal-hal positif untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan kalian agar kalian ketika lulus, kalian punya keahlian untuk bersaing dengan teman-teman seangkatan kalian, dengan kakak tingkat kalian, ataupun dengan lulusan geografi yang ada di Indonesia, khususnya, atau geografi yang ada di dunia, maupun semua orang yang ada di dunia. Kalian saat ini sudah masuk ke dalam, kita sudah tidak ada border lagi di dunia, semua orang sudah bisa masuk, kita sudah masuk pasar bebas. Kita bersaing tidak hanya dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita bersaing dengan orang-orang yang di luar negeri, negara-negara yang ada di luar negeri. Oke? Salah satunya adalah dengan kalian memanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan prosedur yang benar apapun yang ada di laboratorium untuk membantu kalian meningkatkan skill dan kemampuan kalian. Oke? Akhir kata, siap tidak siap, mau tidak mau, kalian sudah menjadi mahasiswa, mari berpikir dewasa, mari bisa bertanggung jawab, dan saya harap kalian sudah bisa segera beradaptasi dalam proses perubahan dari SMA ke kuliah. Itu saja dari saya, tetap jaga kesehatan,
patuhi protokol kesehatan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga orang-orang tersayang kalian di sekitar kalian untuk selalu sehat, bahagia, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan bisa bertemu secara langsung di Fakultas Geografi, baik ketemu di kelas maupun ketemu di ruang laboratorium. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.